Bismillah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jawaban tergugat dan gugatan rekonvensi. Yang pertama, jawaban tergugat dan eksepsi. Tidak ada ketentuan yang mewajibkan tergugat memberikan jawaban, namun jawaban ini sangat penting bagi tergugat karena apabila tergugat tidak memberi jawaban, tergugat harus menyadari ia harus memikul akibat dari sikapnya. Dalam jawabanlah tergugat dapat mengemukakan argumentasi yang menguntungkan posisinya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Jawaban tergugat dapat terdiri dari dua macam, yaitu jawaban yang tidak langsung dan jawaban yang langsung. Jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara lazim disebut eksepsi atau tangkisan. Sasaran dari eksepsi adalah tidak diterimanya gugatan penggugat. Ada bermacam-macam eksepsi yang dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu eksepsi prosesual dan eksepsi material. Eksepsi prosesual adalah yang mendasarkan diri pada hukum acara perdata. Misalnya eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut, eksepsi yang menyangkut kompetensi relatif, dan sebagainya. Eksepsi material adalah yang didasarkan pada hukum perdata material. Misalnya, eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat sudah lewat waktu atau kadaluarsa, eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat belum waktunya untuk diajukan atau dilatoir excepti, perematoir excepti, dan sebagainya. Yang kedua, jawaban yang langsung mengenai pokok perkara. Dapat berupa pengakuan, bantahan, dan reverte. Pengakuan berarti mengakui dan membenarkan isi gugatan penggugat. Pengakuan ini dapat meliputi keseluruhan isi gugatan atau hanya sebagian tertentu dari gugatan. Bantahan berarti menyangkal atau membantah isi gugatan penggugat. Bantahan tergugat harus disertai dengan alasan-alasannya. Bantahan ini juga dapat meliputi keseluruhan atau sebagian isi gugatan. Oleh karena itu, ada kemungkinan tergugat mengakui sebagian dan membantah bagian yang lain isi gugatan. Yang selanjutnya, reverte berarti tergugat menyerahkan segala sesuatu kepada hakim. Gugatan rekonvensi atau gugatan balik. Gugatan rekonvensi atau gugatan balik atau gugatan balasan diatur dalam pasal 157 dan 158 RBG dan pasal 132A dan 132B HIR. Yang isi detailnya bisa dilihat di makalah. Yang intinya, dari ketentuan pasal-pasal tersebut menjadi jelas bahwa dimungkinkan dua gugatan diperiksa secara bersamaan dalam waktu yang sama, di tempat yang sama, oleh majelis hakim yang sama, dan diputus dalam satu putusan pengadilan. Walaupun dalam praktek pertimbangan hukum dalam konvensi diuraikan secara terpisah dengan pertimbangan hukum dan rekonvensi. Kenyataan ini dapat memperlancar jalannya proses persidangan karena dua gugatan diperiksa dalam waktu dan tempat yang sama oleh hakim yang sama. Namun demikian, majelis hakim dimungkinkan pula untuk memeriksa dua gugatan ini secara terpisah, dengan catatan bahwa kedua gugatan ini harus diperiksa dan diputus oleh majelis hakim yang sama. Adapun manfaat dari gugatan balasan atau gugatan dalam rekonvensi yang diajukan oleh pihak tergugat antara lain sebagai berikut. 1. Dapat menghemat biaya perkara. 2. Dapat memberi kemudahan bagi hakim untuk mengadakan pemeriksaan. 3. Dapat mempercepat penyelesaian suatu perkara. 4. Dapat menghindari adanya keputusan
yang bertentangan karena ditangani oleh hakim yang sama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Syukron.